Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada malam ini, kita baca dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, selamat malam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Kita bersyukur atas kasih Tuhan tak hentinya mengalir dalam kehidupan kita, yang membuat kita kuat, sukacita senantiasa dalam menjalani kehidupan kita, baik di minggu yang telah kita lalui maupun yang akan kita jalani ke depan. Dan saat ini kita bisa bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah suatu berkat bagi kita yang tak ternilai. Yang semuanya itu adalah berkat dan perkenaan Tuhan bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Firman Tuhan kepada kita yang telah saya baca tadi dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Inilah ungkapan daripada seorang pemazmur, yaitu Daud. Dan dalam surat Mazmur 27 ini, Bapak, Ibu, Saudara, ya, ditulis pada masa-masa penuh tekanan dalam hidup. Ya, bukan dalam arti dia baik-baik saja, tenang-tenang saja, tetapi dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 telah diuraikan dalam nats ini. Meskipun Daud menghadapi berbagai tantangan bahaya, berbagai pergumulan, dan secara manusia tentunya dia akan merasa takut. Ketika dia merasa takut, saya rasa normal-normal saja sebagai manusia, dan dia juga merasa gentar, ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, tetapi dia mengungkapkan keteguhan imannya dengan menyatakan dia tidak takut. Kepada siapa aku takut? Semuanya ini diungkapkannya dan dinikmatinya dan disadarinya bahwa sesungguhnya yang memberikan kekuatan baginya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan itulah yang diungkapkannya pada ayat pertama tadi, yaitu Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tentu Daud di sini tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, sumber terang, dan ketika terang Allah menyinari kehidupannya,
maka semua kegelapan akan lepas dalam kehidupannya. Ketika terang Tuhan menerangi kehidupannya, maka dia merasa damai. Sehingga dengan terang Tuhan menyinari kehidupannya, berarti hidupnya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka dalam Mazmur ini mencerminkan keyakinan akan perlindungan Tuhan dalam segala situasi hidupnya, baik dalam ketakutan maupun dalam kesulitan, baik dalam kegembiraan sekalipun, dan dalam menghadapi kecemasan hidup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang anak yang merasa takut saat berada di suatu tempat dan dia diganggu oleh orang lain atau diganggu oleh teman-temannya, sehingga dia tidak akan merasa tenang dan akan cemas. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu merasa cemas, tentu dia mencari perlindungan. Dia mau cari perlindungan supaya dia aman. Dan terlebih-lebih juga dia mau mencari perlindungan, mau dekat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena hanya kepada orang tuanya lah dia akan merasa tenang. Karena orang tuanya akan memeluknya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perlindungan orang tuanya, ketika dia bertemu dengan orang tuanya, tentu dia merasa aman. Dia tidak lagi cemas, dia tidak lagi takut, walaupun masih ada yang mengejar dia, tetapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia telah berada di lindungan orang tuanya. Karena dia tahu bahwa orang tuanya mampu melawan, mampu membebaskan dia dari segala ancaman yang dia hadapi. Begitu juga dengan Daud ini. Tentunya juga begitu juga kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan. Baik kita sebagai orang dewasa maupun remaja pemuda, kita sama di hadapan Tuhan. Dia mengajak kita ketika kita menghadapi masalah, kecemasan, ketakutan, maka tentu kita membutuhkan orang yang bisa mampu melindungi kita. Dan dalam nats ini, Daud mengungkapkan kepada kita bahwa hanya satu-satunya tempat perlindungan, yaitu Tuhan Allah. Makanya dia katakan tadi bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan mendekat diri kepadanya, kita bisa menghadapi segala persoalan. Kita bisa menghadapi segala tantangan hidup dengan berani dan sukacita. Bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperan melawan segala musuh-musuh kita dan membebaskan kita dari segala persoalan. Sama dengan Paulus sendiri mengungkapkan bahwa segala perkara dapat dia tanggung karena kekuatan diberikan oleh Tuhan kepadanya sendiri. Jadi tidak ada kekuatan di luar Tuhan, oleh yang didapati oleh pemazmur. Dan begitu juga kita sebagai umat Tuhan. Oleh karenanya kita diajak, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah terang kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, keselamatan kita yang tidak kita ragukan. Dia telah memberi nyawanya demi penebusan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, dan dia telah memberi jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kepada kita pada malam ini, memberi pelajaran dan pengajaran bagi kita untuk menguatkan kita dan untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, hendaknya kita percaya kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita. Sama seperti Daud yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai terang dan perlindungannya, kita juga sebagai umatnya dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi ketakutan yang melanda diri kita, yang menghantui pikiran kita dari berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan dalam berbagai ancaman-ancaman yang telah kita hadapi. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dalam kesulitan, kita dapat memiliki keyakinan karena Tuhan adalah sumber perlindungan dan keselamatan kita. Amin. Tentu kita jangan mengandalkan kekuatan kita dan keegoisan kita. Hanya satu-satunya kita dapatkan kekuatan yang dari Allah. Melalui yang pertama ini, percaya kepada Tuhan, mengajar kita untuk menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, baik dalam kesulitan pribadi kita maupun tantangan hidup kita, tantangan dalam pekerjaan kita, pergumulan dalam keluarga kita, dan apapun yang kita hadapi dalam berbagai masalah sosial, ya, baik ekonomi maupun yang lainnya. Itu yang pertama, mengandalkan, percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Yang kedua, seperti Daud juga adalah kerinduannya, yaitu dekat dengan Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Hal ini sangat baik sekali, sangat indah sekali. Kenapa? Karena dia mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini menekankan pentingnya berdiam diri di rumah Tuhan dan merindukan hadiratnya. Tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada artinya hidup kita. Dan kita tidak akan merasakan, menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan diajak untuk mencari dan mewujudkan persekutuan kita yang lebih dalam, yang lebih indah dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan ya pada malam ini. Melalui doa, ibadah kita, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kerinduan untuk diam di rumah Tuhan dapat terwujud dalam kehidupan kita. Karena hadirat Tuhan ya menghinggapi dan hadir dalam kehidupan kita. Tentu orang yang percaya ya akan mengalami akan hal itu. Dan itulah yang memberikan perubahan dalam hidup kita. Ya, sehingga hidup kita hidup seturut dengan Tuhan. Hidup yang penuh dengan persekutuan dengan Tuhan akan memberi kedamaian dalam menghadapi masalah hidup. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu melalui firman ini kita diajak, marilah kita menyisihkan waktu kita, marilah kita memberi waktu kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berikan waktu, kesempatan kita untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, di mana dalam doa kita menyampaikan
apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi pergumulan persoalan hidup kita. Dan dalam doa juga kita mengakui bahwa Tuhan punya kuasa dan mampu menjawab akan persoalan kita. Sehingga iman kita bertumbuh. Bertumbuh dalam arti dewasa, mampu melihat apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa semestinya yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita akan terjadi. Jawaban doa, apa yang kita mau, yang dikehendaki Tuhan, pasti akan kita rasakan. Karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan sangat penting agar iman kita menjadi kuat dan menjadi dewasa. Yang ketiga, kita tidak takut menghadapi tantangan dan musuh. Dan ini tidaklah gampang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi meskipun musuh dan tantangan datang, sebagaimana Daud tidak takut karena ia percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepadanya. Jadi jemaat Tuhan juga diingatkan kita semua, baik saya maupun Bapak Ibu, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita yang sejati. Dan kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup. Yang penting, marilah kita jalani hidup kita sesuai dengan jalan dan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Bukan dalam arti juga suka-suka kita juga menjalani kehidupan kita. Ya, dia fautu baca masih lobalangi malee, bersosate lobalangi jilindungnya kita. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi marilah kita jalani ya, segala persoalan, pergumulan, tantangan, musuh kita dengan berjalan dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, jemaat harus belajar untuk tidak takut menghadapi berbagai persoalan. Baik itu dalam pekerjaan kita, keluarga kita, masalah pribadi, masalah pendidikan kita, masalah pekerjaan kita, masalah komunikasi kita, masalah usaha kita, masalah bisnis kita, dan lain sebagainya. Marilah kita serahkan kepada Tuhan. Dia mampu, ya, dan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Sebagaimana juga Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan oleh Daud di sini dalam ayat 5 dan 6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi di sini dia saksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, menempatkan dia pada tempat yang tepat sehingga persoalannya dapat teratasi. Bukan karena Daud, tetapi oleh kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Artinya di sini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu, ya, membawa kita kepada kebenaran, kemenangan. Dan ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku. Inilah diungkapkannya. Inilah yang diungkapkannya. Dan sekaligus dia syukuri karena semuanya itu telah diterimanya. Dia sadar, ya, dia tahu, dia tidak lupakan ketika dia telah dibebaskan dari persoalan pergumulannya. Dia ingat bahwa saya tegak, saya bisa berdiri, saya bisa kuat karena kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupannya sendiri, yang mengatasi musuh-musuhnya sekelilingnya. Dan dalam kemahnya, ya, dia mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dia bersuka cita. Semuanya itu telah terjadi nyata dan dia rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu yang terakhir ini, yang penting melalui firman Tuhan ini, dia mengajak kita supaya dalam hidup kita sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan tolong, Tuhan telah melepaskan kita dari segala pergumulan,
yang dimana Tuhan telah membebaskan kita, menguatkan kita. Jangan sekali-kali kita melupakan kasih Tuhan, tetapi hendaknya dalam hidup kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya, sebagaimana yang ada dalam ayat 6 ini. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini tanda ucapan syukurnya atas kasih kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu sudah disaksikannya dalam hidupnya. Dan itulah yang mengiringi langkah-langkahnya selanjutnya dalam mewujudkan segala aktivitasnya, sehingga hidupnya merasa sukacita di dalam Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk memberikan pujian dan terima kasih kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kita atas semua yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita, umatnya. Untuk itu kita diajak untuk selalu menyatakan syukur, pujian kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan sebagaimana juga di ayat hafalan kita di Yesaya pasal 12 ayat 5 yang mengatakan, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bagaimana seluruh bumi mengenal ini? Tentu melalui umatnya yang percaya, melalui umatnya yang merasakan kasih Tuhan. Jangan tinggal diam, masyhurkan namanya, bernyanyi puji Tuhan, sampaikan, proklamirkan, nyatakan dalam kehidupan keseharian, sehingga melalui kita, Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan juga dimuliakan dan kemuliaan nama Tuhan disebarkan di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada malam ini, agar kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita dan kita menyaksikan kemurahan Tuhan, dan semuanya tidak akan mengecewakan. Justru Dia menguatkan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman, dan dalam Dia kita dapat memperoleh kedamaian dan kemenangan. Demikian firman Tuhan kepada kita pada malam ini, dan nats hafalan kepada kita sekali lagi saya baca dan kita ucapkan nanti bersama-sama. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kita bersama-sama. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kita berdoa.